Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Salam sukacita, salam damai sejahtera buat setiap kita. Wow, kita sudah ada di hari kelima. Hampir seminggu kita lalui tahun yang baru ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kita boleh ada sampai dengan hari ini, kita harus sadari, kita harus syukuri. Karena Tuhan tolong kita, Tuhan bela kita, Tuhan berperkara atas hidup kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini untuk memulai hari bersama dengan firman. Karena dengan firman Tuhan kita dibersihkan setiap hari. Dengan firman Tuhan kita dimurnikan hati kita setiap hari. Dengan firman Tuhan kita belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang baik, membangun di setiap hari kehidupan kita. Karena itu melalui firman Tuhan yang melalui program Bible and Coffee ini, Tuhan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan selalu untuk cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhan kita temukan pengharapan, dari Tuhan kita dapatkan kekuatan, dari Tuhan kita mengalami damai sejahtera yang abadi. Karena itu saya juga mengajak setiap umat Tuhan lainnya yang sudah diberkati melalui program ini, ayo kita juga mau jadi berkat. Jangan sampai berkat yang kita terima ini hanya berhenti di kita, tapi kita juga mau bagikan kepada orang lain melalui akun-akun sosial media kita. Sehingga banyak umat Tuhan diberkati melalui akun-akun sosial media kita. Dan banyak umat Tuhan dikuatkan, pada akhirnya mereka tetap terus mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Sebab apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani dalam hidup kami, kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang memberikan kami pengharapan, ada tangan Tuhan yang menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu ya Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yosua pasal yang 21 ayat 43 sampai ayat 45. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Ini yang dikatakan firman Tuhan buat setiap kita. Betul, keadaan ini dialami oleh bangsa Israel ketika diberikan Tuhan janji untuk menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara dikasih dalam Tuhan, janji itu ditepati oleh Tuhan, janji itu digenapi oleh Tuhan. Berarti ingat, kita punya Allah yang selalu menepati janji. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau suamimu tidak pernah menepati janjinya, kalau istrimu tidak pernah menepati janjinya, kalau orang-orang tuamu, teman-temanmu tidak pernah menepati janjinya, ingatlah, mereka bukan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup dan pasti menepati janjinya. Karena itu firman Tuhan diingatkan kepada kita, jangan andalkan manusia. Iya kan? Karena manusia hari ini bilang ya, besok belum tentu bilang ya. Hari ini bilang A, besok belum tentu bilang A, iya kan? Karena itu pastikan tetap andalkan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena pengandalan kita kepada Tuhan akan kita lihat janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Yosua 21 ayat 43 sampai 45 bilang begini. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Negeri yang mana? Yakni negeri yang dijanjikannya. Haleluya. Dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Jadi akhirnya kita mengerti apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sudah dikasih dalam Tuhan, aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu digenapi loh saudara, bukan tidak. Lalu kenapa sebagian besar bangsa Israel tidak mengalami? Karena mereka bersungut-sungut, karena mereka mengeluh. Intinya karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sudah berjanji dan Dia akan menepati apa yang Dia janjikan. Yang dinikmati adalah Yosua dan Kaleb dan keturunan-keturunan selanjutnya, saudara dikasih dalam Tuhan. Mereka menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Jadi intinya kita mesti mengerti bahwa apa yang difirmankan Yesus itu pasti digenapi.
Makanya Tuhan berfirman, apa yang keluar dari mulutku, ya kan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Itu firman. Jadi ketika firman keluar dari mulut Allah, itu pasti terjadi. Nggak bisa enggak. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tergantung respon manusia. Ada respon yang ragu-ragu, ada respon yang percaya. Respon ragu-ragu engkau tidak akan pernah mengalami. Respon yang mendua hati engkau tidak akan pernah mengalami. Tapi engkau percaya sekalipun engkau belum melihat. Engkau percaya sekalipun di hadapanmu tidak ada satu hal pun yang bisa menunjang apa yang engkau percaya. Engkau tetap akan menerima. Hal itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun Abraham percaya dia akan lahir keturunan-keturunan yang besar dari kehidupan Abraham dan Sarah. Sekalipun Alkitab mencatat mereka sudah tua, Sarah sudah mati haid, saudara dikasih dalam Tuhan, tetap terjadi. Haleluya. Tidak ada yang tidak terjadi dalam apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Itu pasti digenapi. Makanya Yosua, dalam Yosua 21 tadi ayat 43, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Negeri yang mana? Yang sudah dijanjikan. Dengan bersumpah untuk diberikan nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan mereka menetap di sana. Bukan cuman itu yang diberikan oleh Tuhan, tapi Tuhan juga apa dikatakan? Ayat 44. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat. Yes, seperti yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Saudara, ingatlah firman ini. Kita ada di hari kelima di tahun yang baru. Kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan firmankan. Dan peganglah apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena janji itu pasti tergenapi. Asalkan engkau percaya, asalkan engkau tidak bimbang, engkau akan mengalami tepat. Firman Tuhan katakan tepat. Yes. Seperti yang dijanjikannya. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuh yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45. Perhatikan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi, semuanya digenapi, semuanya pasti terjadi. Katakan amin. Jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Betul Tuhan berfirman, namun bukan berarti di tengah-tengah Tuhan berfirman tidak kita alami masalah. Tidak kita alami goncangan terhadap yang dia janjikan. Loh, bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir, ketika Tuhan memberikan janjinya, justru yang mereka lihat seakan-akan kok tidak digenapi. Mana nih Tuhan bilang akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mana nih katanya Tuhan mengaruniakan keamanan, tapi banyak peperangan terjadi. Mana nih katanya Tuhan akan memberikan yang terbaik, kok belum terjadi sampai saat ini. Sabar. Pembentukan proses itu harus ada. Supaya apa? Supaya ketika kita menerima apa yang dijanjikannya pada saat itu, kita siap. Saya menjanjikan kepada anak saya, contoh, saya akan memberikan kamu mobil. Setelah kamu punya SIM, setelah kamu bisa membawa mobil, setelah kamu bisa mengendarai mobil, setelah kamu punya keberanian. Nah, mobil itu akan saya berikan ketika apa yang saya lihat anak saya bisa menerimanya. Kira-kira seperti itu analogi, saudara. Tuhan memberikan apa yang dia janjikan ketika dia lihat kita sanggup, kita bisa menerimanya. Kalau Tuhan lihat kita belum sanggup, Tuhan lihat kita belum siap menerima, ya gak akan pernah diberikannya, saudara. Bukan gak akan, nanti, gitu kan. Sehingga ketika kita siap, maka apa yang dijanjikannya itu. Nah, dalam perjalanan yang menuju apa yang dijanjikan, kita dibentuk untuk menjadi siap. Bangsa Israel dibentuk untuk taat, bangsa Israel dibentuk untuk percaya, bangsa Israel dibentuk untuk takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup hanya menyembah kepada Tuhan. Tapi justru dalam perjalanannya tidak Tuhan lihat hal itu terjadi. Iya kan? Justru bangsa Israel menyembah Baal, justru bangsa Israel bersungut-sungut, mengeluh. Saudara kasih dalam Tuhan. Berarti Tuhan lihat nggak siap nih untuk masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, nggak siap. Nanti dia memberontak di sana. Nah, disitulah Tuhan
mengajar, disitulah Tuhan mendidik, disitulah Tuhan mendewasakan. Jadi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam kita menjalani tahun 2022, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Semuanya pasti akan digenapi. Bagian kita cari tahu apa yang menjadi janji Tuhan buat hidup kita. Bagian kita percaya apa yang Tuhan janjikan itu pasti dijadikan, dinyatakan, digenapi, dan pasti akan terjadi dalam hidup saya. Kapan itu? Bagian kita adalah tetap terus menantikan Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi dalam kita menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, Tuhan kasih kekuatan. Itu dahsyatnya Tuhan. Itu dahsyatnya Tuhan. Engkau istri-istri yang menunggu, menantikan suamimu dipulihkan, Tuhan kasih kekuatan buat hidupmu. Engkau suami-suami yang menunggu dan menantikan istrimu bertobat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat hidupmu. Makanya firman Tuhan tadi katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi jangan pernah bilang, sudah dikasih dalam Tuhan, dalam kita menantikan janji Tuhan, kita semakin lemah. No, harusnya kita tetap semakin kuat. Kenapa? Karena ada kekuatan dari surga yang diberikan buat kita. Ada penghiburan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melihat janji Tuhan. Tapi bagian kita adalah apa? Percaya. Bagian kita adalah sabar. Bagian kita tetap terus menantikan Tuhan. Kenapa? Karena semua yang Tuhan janjikan itu pasti dan pasti akan ditepati dan digenapi. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami meragukan firman-Mu. Sekalipun kami hidup berdasarkan apa yang kami lihat. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami goncang iman kami. Karena apa yang kami lihat tidak sesuai dengan apa yang kami imani. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa janji-Mu pasti digenapi. Janji-Mu pasti terjadi. Janji-Mu pasti terbukti. Karena Engkau yang berfirman, Engkau akan menepati apa yang Engkau janjikan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami. Sehingga akhirnya hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan. Dalam kami menantikan janji Tuhan, kami perlu kesabaran. Roh Kudus mampukan kami untuk kami bersabar. Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingat selalu, saudara dikasih dalam Tuhan. Setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan, itu pasti digenapi. Namun kita mesti ingat, bagian kita bersabar, bagian kita percaya bahwa itu pasti terjadi, dan bagian kita tetap terus menantikan Tuhan. Maka engkau akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.